Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini di channel Media Perkebunan, kita akan membahas yaitu yang namanya OER atau Oil Extraction Rate, atau bahasa kitanya sering disebut dengan rendemen. Dan rendemen yang akan kita bahas kali ini adalah dari negara jiran kita, Malaysia, yaitu berapa sih sebenarnya rendemen yang dihasilkan oleh negara Malaysia pada bulan April kemarin. Jadi sebelum kita membahas persentase rendemen Malaysia, supaya kita ketahui dulu apa itu sebenarnya OER ataupun rendemen. Nah, CPO itu merupakan salah satu dari produksi mil ataupun pabrik kelapa sawit, di samping produksi palm kernel, dan produksi yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari segi kuantitas semata, akan tetapi secara kualitas produksi yang dihasilkan harus tetap dianalisa dan perlu ditingkatkan. Nah, salah satu parameter kualitas CPO yang paling utama adalah OER ataupun Oil Extraction Rate, yang sering disebut juga kalau kita di Indonesia disebut dengan rendemen. Rendemen adalah persentase produk yang dihasilkan dibandingkan dengan bahan baku yang terolah. OER produksi yang tinggi memang bukan menunjukkan bahwa suatu pabrik beroperasi dengan baik, akan tetapi dengan OER produksi yang baik tentu akan dapat meningkatkan daya saing dan nilai tawar bagi perusahaan. Sobat Planters, dalam kegiatan operasional di kebun, ada 5 faktor yang mempengaruhi penurunan rendemen kelapa sawit. Yang pertama adalah buah yang sangat mentah, atau kita bisa dibilang fraksi nol. Ini adalah jenis kematangan buah yang tidak baik karena belum ada satu butir berondolan yang lepas dari soket. Karena itulah jenis buah ini tidak boleh dipanen. Yang kedua, berondolan yang tidak dikutip atau tidak dihantar ke pabrik tentu sangat berpengaruh besar terhadap penurunan rendemen karena persentase minyak pada berondolan lapisan luar itu sekitar 45 hingga 50%. Yang ketiga adalah fruit set TBS bagus atau tidaknya ditentukan oleh lapisan berondolan yang sudah terbentuk di sekitar sekeliling tandan buah. Dan yang keempat adalah sampah. Sampah ataupun benda asing yang tidak mengandung minyak tetapi tercampur dan dibawa ke pabrik. Contohnya seperti potongan kayu, daun, rumput, batu, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah oilosis di pabrik. Pabrik memang tidak dapat membuat rendemen dan tidak dapat menaikkan rendemen, tetapi mampu menurunkan rendemen ketika lossesnya tinggi. Jadi berapakah sebenarnya OER ataupun rendemen Malaysia pada bulan April tahun 2022 ini? Secara umum untuk OER ataupun rendemen rata-rata itu adalah 19,83%. Dan yang terendah berada di negara bagian Selangor yaitu 18,96%. Sementara yang tertinggi itu diraih oleh Kelantan dengan OER ataupun rendemen sebesar 20,91%. Dan selengkapnya keseluruhan OER yang kita catat pada bulan April di negara bagian Malaysia dapat dilihat pada slide berikut.
Oke Sobat Planter, demikianlah tadi rendemen CPO untuk Malaysia pada bulan April tahun 2022. Semoga OYR ataupun informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mengetahui rendemen yang dihasilkan oleh negara jiran kita Malaysia sepanjang bulan April tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.